Tutankhamun awalnya bernama Tutanhaten. Nama ini yang secara harfiah berarti Living Image of Amun, yang mencerminkan fakta bahwa orang tua Tutankhamun menyembah dewa matahari yang dikenal sebagai Aten. Setelah beberapa tahun bertahta, raja muda tersebut akhirnya mengubah agamanya, meninggalkan Aten dan mulai menyembah dewa Amun, dewa yang dipuja sebagai raja para dewa. Ini menyebabkan dia mengubah namanya menjadi Tutankhamun atau Living Image of Amun. Ketika Carter pertama kali memasuki makam Raja Tutankhamun pada November 1922 bersama dengan George Herbert, seorang raja kaya dengan hasrat untuk Egyptologi, berada di sisinya. 4 bulan kemudian, George Herbert meninggal karena keracunan darah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi. Surat kabar berspekulasi bahwa orang Inggris itu telah menjadi korban mummy curse yang konon diuraikan di atas lempeng tanah liat di luar makam Tutankhamun. Desas-desus muncul lagi setelah kematian mendadak orang lain yang telah mengunjungi lembah para raja. Namun ternyata para wartawan yang heboh itu sebenarnya hanya mengarang cerita tentang prasasti itu. Dan pada tahun 2002, para ilmuwan memeriksa tingkat kelangsungan hidup 44 orang barat yang telah berada di Mesir selama penggalian Carter, menyimpulkan bahwa mereka tidak berisiko tinggi untuk mati lebih awal. Banyak orang yang berspekulasi bahwa kematian Raja Tutankhamun pada usia 19 tahun terjadi karena pukulan di kepalanya, yang mungkin ditimbulkan oleh pembunuhan. Namun, para ahli telah menentukan bahwa kerusakan pada tengkorak mumi ini terjadi setelah kematiannya, baik selama proses pembalseman atau di tangan kru Carter. Lalu, pada tahun 2005, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kakinya patah dan mengalami infeksi pada lukanya, tak lama sebelum kematian. Menurut satu teori, sang Fir'aun mengalami cedera dengan jatuh dari keretanya saat ia sedang berburu. Sementara itu, tes DNA menunjukkan bahwa Tutankhamun menderita malaria yang mungkin memperburuk infeksi kaki atau menyebabkannya jatuh pada awalnya. Teori-teori alternatif tentang kematian Raja Tutankhamun masih berlimpah, termasuk hipotesis diakibatkan gigitan mematikan seekor kuda Nil yang marah. Pada 2010, peneliti melakukan analisis DNA pada jasad King Tutankhamun dan kerabatnya, serta menghasilkan penemuan yang mengejutkan. Raja Tutankhamun tersebut adalah produk inses antara Fir'aun Akhenaten dan salah satu saudara perempuannya. Perkawinan saudara sendiri pada saat itu merajalela di antara para bangsawan Mesir kuno yang melihat diri mereka sebagai keturunan para dewa dan berharap dapat mempertahankan garis keturunan murni. Para ahli berpikir tren ini berkontribusi pada insiden cacat bawaan yang lebih tinggi di antara para penguasa Mesir saat itu. Raja Tutankhamun sendiri pada akhirnya menikahi putri ayahnya dari istri utamanya yang merupakan saudara tirinya, yaitu Akhesenamun. Ketika Carter menjelajahi lebih jauh ke dalam makam Tutankhamun, ia menemukan ruang perbendaharaan yang penuh dengan benda penguburan yang tak ternilai, termasuk patung-patung emas, perhiasan ritual, perahu-perahu kecil yang mewakili perjalanan ke dunia bawah laut, dan sebuah tempat suci untuk organ tubuhnya. Kamar itu juga memiliki 2 peti mati mini yang berisi 2 janin. Dilansir dari History, tes DNA baru-baru ini menunjukkan bahwa salah satu mumi adalah putri Tutankhamun yang lahir namun meninggal, dan yang lainnya kemungkinan adalah anaknya juga. Para ahli
ahli percaya bahwa Raja Tutankhamun tidak meninggalkan ahli waris yang masih hidup. Mungkin karena dia dan istrinya Akhesenamun hanya bisa mengandung anak dengan kelainan bawaan. Orang Mesir kuno percaya bahwa mereka bisa hidup lagi setelah kematian. Tetapi hal ini hanya dapat dicapai jika tubuh mereka dipertahankan dalam kondisi seperti manusia. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk mengembangkan ilmu mumifikasi buatan. Pada dasarnya, mumifikasi melibatkan pengeringan tubuh dalam garam natron, kemudian dibungkus dengan banyak lapisan perban untuk mempertahankan bentuk yang mirip aslinya. Organ-organ internal tubuh dikeluarkan pada awal proses mumifikasi dan disimpan secara terpisah. Organ otak yang saat itu fungsinya tidak diketahui dibuang begitu saja, sedangkan jantung dianggap sebagai organ penalaran. Dengan demikian, hati juga akan dibutuhkan di akhirat. Oleh karena itu, hati dibiarkan pada tempatnya. Namun, Raja Tutankhamun sendiri tidak punya hati di tubuhnya. Sebagai gantinya, dia diberi skarab amuletik yang bertuliskan mantra penguburan. Ini mungkin terjadi hanya karena para pengurusnya ceroboh. Tetapi ini juga bisa terjadi menjadi pertanda bahwa Tutankhamun meninggal jauh dari rumah. Dan sekian, terima kasih.